Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, kali ini saya tertarik dengan hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, pada saat itu Rasul bersabda, uhsuli kam yalfidul Islam. Hitunglah berapa banyak orang yang mengucapkan Islam. Qala, Hudzaifah berkata, faqulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, atakhafu alaina wa nahnu ma baina sitti mi'atin ila sab'i mi'atin. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengkhawatirkan kami, sedangkan kami antara 600 hingga 700 orang? Qala, beliau Rasulullah bersabda, innakum la tadruna la'allakum an tubtalau. Sesungguhnya kalian tidak tahu, kemungkinan kalian akan diuji. Qala, kata Hudzaifah, fabtulina hatta ja'ala ar-rajulu minna la yusalli illa sirran. Maka kami pun diberi ujian sehingga salah seorang dari kami tidak melakukan salat kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Rasulullah mengkhawatirkan umatnya berkurang. Artinya umat Rasulullah yang menyatakan diri berislam, menyatakan diri masuk Islam, khawatir bahwa mereka dalam Islamnya tidak konsisten. Karena apa? Karena mereka akan mendapat ujian dari Allah dan khawatir mereka menghadapi ujian itu tidak lulus. Sehingga pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat, tolong hitung jumlah umat Islam sekarang ini berapa. Kata para sahabat, jangan khawatir ya Rasulullah, jumlah umat Islam pada saat ini 600 sampai 700 orang. Jadi mungkin menurut para sahabat jumlah 600-700 orang pada saat itu merupakan jumlah yang cukup banyak. Sehingga kata para sahabat, jangan khawatir ya Rasulullah, jumlah kami sudah banyak, 600 sampai 700 orang. Tapi kemudian kata Rasulullah, kalian tidak tahu bahwa mereka akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akan diuji keimanannya. Maka ketika diuji keimanannya, kemungkinan di antara mereka ada yang lulus dalam ujian itu, tetap bertahan menjadi seorang mukmin muslim, bahkan mungkin semakin kuat keimanan dan keislamannya. Tapi mungkin ada orang yang tidak lulus dalam ujiannya, sehingga mereka murtad, mereka keluar dari Islam. Dengan demikian maka jumlah umat Islam akan berkurang karena ada orang yang tidak dapat menghadapi ujian dengan baik. Nah, setelah itu kata Hudzaifah sebagai yang meriwayatkan hadis ini, kami memang banyak mendapat ujian sehingga kami melaksanakan sholat harus sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi melaksanakan sholat?
Karena mereka takut ancaman dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin pada saat itu. Apabila terang-terangan melaksanakan sholat, mereka akan melukai, bahkan mungkin mereka akan membunuh orang-orang Islam. Maka sembunyi-sembunyi. Dengan ujian seperti itu, sholat sembunyi-sembunyi, maka siapa yang bisa menjamin pada saat sholat sembunyi-sembunyi orang tersebut kemudian tidak melaksanakan sholat? Artinya bahwa di antara mereka khawatir ada yang tidak lulus dalam ujiannya. Padahal Rasulullah SAW memiliki target. Targetnya bahwa penghuni surga dari umat Rasulullah adalah setengah dari penghuni surga. Bahkan dalam hadis lain, 2/3 dari penghuni surga adalah umat Rasulullah SAW. Dan sesisanya berarti 1/3 lagi, atau kalau setengah penghuni surga dari umat Rasulullah, berarti setengahnya lagi adalah umat nabi-nabi yang lain sebelum Rasulullah SAW. Dan dalam hadis dikatakan bahwa harapan Rasulullah minimal setengah dari umat Nabi Muhammad sebagai penghuni surga. Rasulullah sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inilah arju an takunu nisfa ahlil jannah. Demi zat yang menguasai diriku, sesungguhnya aku berharap bahwa setengah dari penghuni surga adalah umatku. Dan tentang ujian, bahwa orang yang beriman pasti akan mendapat ujian. Dalam hadis, dalam ayat Al-Quran bahkan dikatakan, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yubtanu. Apakah kalian mengira, manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan aku beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak diuji? Jadi pasti orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah, mereka akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita kuatkan, apalagi ketika hari ini dan mungkin masa yang akan datang ujian itu akan lebih berat. Maka pertahankan kita dan keluarga kita untuk tetap dalam iman, untuk tetap dalam Islam. Jangan sampai ada umat Islam, orang yang beriman, kemudian karena ujian demikian berat, mereka kemudian keluar dari Islam, mereka kemudian murtad. Na'udzubillah. Sehingga dengan demikian mereka atau jumlah umat Islam akan semakin berkurang. Naudzubillah. Rasulullah sangat berharap bahwa setengah atau 2/3 penduduk atau penghuni surga adalah umat Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.